Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan dimensi dari besaran turunan ya. Oke, jadi sebelum kita mempelajari bagian ini, kita harus mengenal dulu apa itu dimensi besaran ya. Jadi dimensi dari suatu besaran itu adalah bagaimana suatu besaran itu dituliskan berdasarkan simbol atau lambang dari besaran pokok. Atau dapat dikatakan juga bahwa dimensi dari suatu besaran itu adalah bagaimana besaran tersebut itu tersusun atas besaran-besaran pokok, gitu ya. Oke, tentu teman-teman juga sudah belajar tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam besaran berdasarkan satuannya itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, di mana besaran pokok itu adalah besaran yang memang sudah secara internasional itu disepakati dan digunakan di setiap negara itu sama, kecuali ada beberapa negara yang masih menggunakan sistem sistem perhitungannya sendiri ya, sistem satuannya sendiri. Oke, yang kedua itu adalah besaran turunan, yang dimana besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan ini itu minimal itu mengandung 2 atau lebih besaran pokok di dalamnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, kuot arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Lalu ada dua besaran lagi yang tidak dituliskan, itu adalah radian dan steradian. Itu menunjukkan besaran untuk mengukur sudut bidang datar dan juga sudut ruang, gitu ya. Lalu ada besaran turunan. Nah, ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, dan seterusnya. Masih banyak besaran turunan lainnya. Oke. Nah, untuk gampang menghafalnya kan Anda hafal besaran pokok saja ya. Besaran pokoknya dihafal, diingat. Nah, berarti yang bukan besaran pokok itu berarti besaran turunan ya. Oke. Nah, saya balik lagi ke sini. Nah, di besaran pokok itu ada satuan dan juga ada lambang dimensinya. Ya, misalkan panjang itu dimensinya adalah L. Massa itu dimensinya M, waktu dimensinya T, gitu ya. Nah, sedangkan di besaran turun pun ada dimensinya. Nah, misalnya luas itu dimensinya adalah L pangkat 2. Kecepatan itu LT pangkat minus 1, atau bisa juga L per T. Ya, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, masih banyak besaran turunan lainnya yang mempunyai dimensi yang diturunkan dari dimensi atau dari besaran pokok, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dimensi dari besaran turun ini terbentuk? Nah, saya tunjukkan tabel ini. Nah, dari tabel ini tentu teman-teman sebenarnya jika sudah paham, sudah pernah belajar, harusnya paham ya. Dari tabel ini teman-teman bisa langsung mengerti bagaimana suatu dimensi besaran turun ini terbentuk. Ya, misalkan luas itu kan kita peroleh dari hasil perkalian antara panjang dikali lebar. Dan satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, dari satuan meter pangkat 2 itu kita bisa memperoleh dimensi, yaitu L pangkat 2. Demikian juga dengan volume, massa, jenis, kecepatan, percepatan, dan seterusnya, dan masih banyak besaran turunan lainnya. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi bagi Anda yang belum mengerti atau belum paham, pertanyaan adalah bagaimana dimensi dari besaran turunan ini terbentuk. Ya. Oleh karena itu saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana dimensi dari besaran turunan ini terbentuk. Oke, step by stepnya. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh besaran turunan beserta dimensinya. Bagaimana cara sampai kita mendapatkan dimensi dari besaran turunan itu. Oke, kita ambil contoh besaran turunan luas ya. Yang pertama itu kita coba luas. Oke. Luas. Dimana luas itu kita kenal bahwa, atau kita sudah tahu, luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Oke. Nah, luas itu saya simbolkan di sini, saya tulis kembali dalam bentuk simbol ya. Luas itu kita simbolkan dengan A sama dengan panjang kali lebar, atau simbolnya adalah P dikali L ya. Oke, lanjutkan. A sama dengan P dikali L. Panjang itu kalau dalam satuan itu kita nyatakan dalam meter. A itu sama P kali L, atau M dikali lebar juga kalau dalam satuan itu kita tentukan menggunakan meter, atau kita nyatakan satuan meter ya. Berarti kita peroleh A sama dengan M kali M. Oke.
Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Ya, di sini. Perhatikan bahwa panjang ini atau yang satuannya meter itu lambang dimensinya adalah L, ya. L ya. Nah, oke. Sehingga di sini kita tuliskan L ya, dikali dengan ini, karena M juga berarti ini L juga ya. Sehingga A itu sama dengan L dikali L menjadi, kita buat dalam bilangan berpangkat, berarti L pangkat 2 ya. Oke, kita cek apakah sama dengan yang ada di tabel. Oke, ini ya, luas itu L pangkat 2 ya, benar ya. Nah, seperti itu. Lalu kita coba yang lain lagi, yaitu volume ya. Volume. Nah, volume itu kita peroleh dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke. Nah, saya tuliskan dalam bentuk simbol, berarti ini V besar ya, sama dengan P dikali L dikali T ya. Oke. Karena panjang itu kita nyatakan satuannya dalam meter, lebar juga sama, kalau kita mengukur itu dinyatakan dalam satuan meter, dan tinggi itu juga sama, satuannya dinyatakan dalam meter ya. Berarti V itu sama dengan, karena tadi sama dengan contoh pertama, M itu berarti dimensinya itu L ya, dikali dengan L dikali dengan L juga, atau dapat kita tuliskan V itu sama dengan L dipangkatkan 3 gitu ya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sama ya, L pangkat 3. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kita coba satu contoh soal lagi ya. Nanti sisanya Anda bisa mengerjakan sendiri secara mandiri ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Ya, contoh yang berikut itu adalah massa jenis. Massa jenis ya. Sorry, saya tuliskan agak ke bawah ya. Iya ya. Sorry. Nah. Massa jenis. Nah, massa jenis ini kita peroleh dari perbandingan antara massa dibanding dengan volume. Oke, atau massa jenis ini saya tuliskan dalam bentuk simbolik, yaitu rho sama dengan massa itu disimbolkan dengan M kecil ya, per volume itu V besar ya. Nah, berarti kita peroleh M itu, massa itu kalau kita nyatakan satuannya itu yaitu dalam kilogram, dibagi dengan volumenya itu meter pangkat 3 ya. Oke, lalu kita akan peroleh kilogram. Nah teman-teman, kita balik lagi ke sini. Kilogram ini atau massa itu lambang dimensinya itu adalah M besar ya. Nah, sehingga kita akan tuliskan di sini, ini M besar dibagi dengan M pangkat 3 atau volume. Nah, kita sudah peroleh di sini volume itu kan dimensinya adalah L pangkat 3, tinggal kita tuliskan saja L di pangkat 3, atau dapat kita tuliskan supaya dalam bentuk yang sejajar, maka kita tuliskan M L pangkat 3 kita naikkan ke sini supaya sejajar, maka akan menjadi L pangkat minus 3 ya. Terus ada M L pangkat minus 3, kita cek ya. Nah, sama ya, M L pangkat minus 3. Nah, sekarang untuk contoh yang lain, anggap Anda bisa menurunkan sendiri. Intinya Anda itu tahu persamaannya seperti apa, lalu satuannya seperti apa, Anda bisa menurunkan dimensinya. Nah, satu informasi lagi bahwa dimensi itu identik dengan penulisan dalam bentuk kurung siku ya. Tuh, oke. Itu adalah beberapa contoh, dan untuk kali ini kita cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian yang lain lagi. Oke.
Oke, thank you teman-teman ya.